Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang praktik penulisan artikel ilmiah. Kelompok kami yang beranggotakan Naro, NIM 046, Devani Firmansyah, NIM 062, dan Ahmad Zaki Amani, NIM 063. Praktik penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, menentukan judul. Yang kedua, menyusun kerangka atau matriks pendahuluan, isi, dan daftar rujukan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka pendahuluan dan isi. Yang keempat, membuat penutup. Dan yang terakhir, menyusun daftar pustaka. Yang pertama, menentukan judul. Judul merupakan ringkasan dari sebuah karya di mana pembaca dapat mengetahui isi dari jurnal artikel tersebut. Dalam penulisan judul harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik pembaca. Hal yang terpenting dalam membuat judul adalah harus singkat dan mampu mengilustrasikan isi artikel secara deskriptif dan informatif. Ciri-ciri penulisan judul. Yang pertama, singkat, tepat, sesuai aturan penelitian. Yang kedua, menggambarkan keseluruhan isi artikel. Yang ketiga, memperlihatkan fakta aktual dari isi artikel. Yang keempat, dibuat sebelum merancang penelitian atau membuat artikel setelah konsep selesai. Yang kelima, cenderung bersifat indikatif daripada informatif. Yang terakhir, hindari singkatan, istilah, dan simbol non baku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Zaki Amani. Yang kedua, menyusun kerangka atau matriks pendahuluan, isi, dan daftar rujukan. 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang didukung oleh konsep, teori, dan hasil-hasil penelitian dari sumber-sumber pustaka yang relevan dan mutakhir, serta berisi perkembangan penelitian terdahulu atau state of the art untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, sehingga timbul kesenjangan antara teori dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Dengan demikian, akan jelas kontribusi dari penelitian yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah isi. Isi, bagian utama artikel ilmiah yang memuat hasil bersih analisis data atau hasil pengujian hipotesis dan dapat disajikan dengan tabel atau gambar selain penyajian secara verbal untuk memperjelas. Yang ketiga, daftar rujukan. Catatan, daftar bahan-bahan dari buku, majalah, makalah, surat kabar, atau tulisan lain yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Ciri-ciri pendahuluan. Yang pertama, menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis tersebut. Yang kedua, berisi tentang jawaban dari pertanyaan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Ketiga, setelah membahas permasalahan, maka bagian mana dari permasalahan tersebut yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini. Yang keempat, menekankan manfaat dan tujuan penelitian yang menerangkan bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ciri-ciri isi. Menyajikan, yang pertama, menyajikan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis. Yang kedua, hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dengan dilengkapi komentar atau pembahasan. Yang ketiga, hasil harus menjawab permasalahan. Yang keempat, pembahasan secara ringkas dan fokus pada interpretasi. Ciri-ciri daftar rujukan. Yang pertama, di dalamnya memuat berbagai informasi seperti nama penulis, judul buku, nama penerbit, tanggal penerbit, tempat terbit, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penulisan nama pengarangan di Bali. Seperti contoh seorang pengarang bernama Rudi Santoso, maka penulisannya menjadi Santoso, Rudi titik. Yang ketiga, memiliki banyak versi gaya penulisan. Yang keempat, selalu menjadi acuan penting
apakah suatu karya sudah layak dan bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya di kolom yang tertera di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.